Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi perpajakan 1, yaitu membahas tentang ketentuan umum pajak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak dari wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu wajib pajak melakukan keberatan, kemudian gugatan, lalu banding, dan peninjauan kembali. Kemudian nanti diakhiri dengan imbalan bunga yang diterima ketika wajib pajak melakukan pembayaran melebihi yang seharusnya, baik dalam kondisi rutin, tahunan, maupun dari hasil keberatan, gugatan banding, dan peninjauan kembali. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama, keberatan, gugatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, dalam konteks pajak, keempat kegiatan inilah yang disebut dengan upaya penyelesaian sengketa pajak. Artinya bahwa kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak bisa terjadi masalah ketidakpuasan dari wajib pajak atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh Fiskes. Misalnya dalam hal pemotongan pemungutan pihak ketiga, kemudian juga terkait dengan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, di mana dalam hal ini wajib pajak tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh otoritas pajak. Nah, baik. Mari kita lihat sengketa pajak itu diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh wajib pajak dengan apa yang telah dilakukan oleh Fiskes yang menimbulkan sengketa pajak, maka sengketa itu bisa diselesaikan melalui beberapa cara. Ya, tadi saya sampaikan bisa penyelesaian di tingkat Dirjen Pajak. Kemudian kalau itu tidak memenuhi kepuasan di antara dua pihak yang terlibat dalam hal ini, diselesaikan melalui pengadilan pajak. Baik, secara skema mari coba kita lihat. Setiap keputusan yang dibuat oleh Fiskes, wajib pajak atau penanggung pajak tidak puas. Dalam arti apa yang terjadi menurut wajib pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sepanjang dapat diajukan banding atau gugatan, maka terjadilah sengketa pajak. Tetapi sebelum sampai ke pengadilan pajak, ini bisa diselesaikan terlebih dahulu oleh DJP. Dalam hal apa? Dalam hal keberatan misalnya. Nah, kalau dalam hal keberatan belum menyelesaikan masalah, baru sengketa pajak itu diselesaikan melalui pengadilan pajak. Kemudian, sengketa pajak juga bisa dilakukan penyelesaiannya melalui kegiatan yang luar biasa apabila menurut pengadilan pajak belum terselesaikan, yaitu melalui upaya hukum luar biasa, yaitu
peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Inilah sengketa pajak yang terjadi antara wajib pajak dengan Fiskes. Nah, kemudian apa saja yang dapat dilakukan di antara ketiga penyelesaian ini? Yang pertama, cukup diselesaikan di tingkat DJP. Apa saja yang termasuk sengketa pajak tetapi cukup diselesaikan di tingkat DJP? Yang pertama adalah pembetulan surat keputusan. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ini ketika wajib pajak diberi keputusan untuk menghapus sanksi atau wajib pajak memohon permohonan untuk menghapus sanksi gitu kan, sanksi pajak, maka cukup diselesaikan di DJP. Kemudian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Tadi coba kita lihat di belakang. Lalu pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan. Dan yang ketiga, keempat adalah keberatan. Jadi beberapa kegiatan ini, sengketa yang semacam ini cukup diselesaikan di Dirjen Pajak melalui keberatan, gitu ya. Nah, apabila keberatan hasilnya tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak melakukan penyelesaian yang kedua melalui pengadilan pajak, yaitu banding dan gugatan. Nah, dari keputusan pengadilan pajak yang tidak memuaskan wajib pajak juga masih mempunyai upaya yang luar biasa, yaitu ke Mahkamah Agung. Yaitu kegiatannya disebut dengan permohonan untuk melakukan penilaian kembali terhadap keputusan yang dibuat oleh pengadilan pajak. Baik, mari kita lihat sengketa pajak. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatakan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, wajib pajak atau penanggung pajak versus pejabat yang berwenang. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang PPSP, UU PPSP, yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, itulah beberapa hal yang menimbulkan sengketa pajak. Baik, yang pertama adalah permohonan untuk melakukan pembetulan suatu ketetapan. Nah, dasarnya adalah pasal 16 Undang-Undang KUP Junto PMK 19. Ini masih KMK ya. KMK 19 ya, 03. Junto tahun 2008 ya. Junto Per 48 PJ 2009 mengatakan bahwa atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan, Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP, STP, SK pembetulan, SK keberatan, SK pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, lalu SK PPKP atau SKPIB apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan pada penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, maka dengan hak untuk melakukan pembetulan SKP ini, maka wajib pajak melakukan permohonan dalam hal ini ya. Nah, sifatnya apa? Tidak mengandung persengketaan antara DJP dan wajib pajak,
hal-hal yang bersifat human error. Jadi di sini sebetulnya tidak secara eksplisit menyebutkan ini adalah satu sengketa pajak ya, tetapi hanya karena human error. Jadi kesalahan manusia dalam menjumlah, dalam membagi, dalam mengambil angka. Nah, maka bisa jadi permohonan untuk melakukan pembetulan surat ketetapan. Oke. Nah, kemudian bagaimana surat ketetapan itu dilakukan? Secara umum, sesuai dengan ajaran pajak kemarin ya, pajak material dan formil, maka secara material, bagaimana pembetulan dilakukan? Bahwa secara material, pembetulan ini merupakan hak bagi wajib pajak sekaligus kewenangan dari Ditjen Pajak. Dalam hal apa? Terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, dalam penerbitan surat ketetapan pajak, STP, SK pembetulan, SK keberatan, SK pengurangan sanksi administrasi, SK penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembetulan ketetapan pajak, SK pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dan SK imbalan atau SK pemberian imbalan bunga. Artinya secara material, hak ini atau kewenangan DJP ini bisa terjadi kesalahan tulis dalam penerbitan berbagai macam surat ketetapan ini. Kemudian, secara formil, bagi wajib pajak dengan mengajukan permohonan. Jadi, material secara undang-undang memang terjadi kesalahan, mempunyai hak untuk melakukan pembetulan, sementara secara formil wajib pajak harus melakukan permohonan untuk pembetulan. Kemudian bagi DJP secara jabatan, artinya bagi DJP tanpa melalui permohonan dari wajib pajak, tapi DJP bisa memutuskan ini kalau memang ada kesalahan yang memang perlu dibetulkan. Oke. Kemudian ruang lingkup dan waktu pembetulan. Ada salah tulis, salah hitung, kekeliruan dalam penerapan undang-undang. Mari kita lihat salah tulis, kesalahan yang dapat berupa nama, alamat NPWP, nomor SKP, jenis pajak, masa pajak, atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Ini bisa jadi dibetulkan. Salah hitung, kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan yang tentu akan berakibat pada besarnya pajak yang harus dilunasi atau dibayar. Kemudian, kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NPPN, ini ya, norma penghitungan penghasilan itu, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan PTKP, kekeliruan penghitungan PPh dalam 1 tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Nah, ini ruang lingkup yang dapat diajukan pembetulan penerbitan SKP. Kemudian yang kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dasarnya adalah pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP junto Permenq nomor 21 PMK 03 2008 mengatakan bahwa Dirjen Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, baik berupa bunga, denda, atau kenaikan dalam hal sanksi dikenakan karena kekilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Contoh, Fiskes salah dalam menghitung jumlah bulan sebagai faktor pengali,
dalam penghitungan sanksi administrasi berupa bunga. Misalnya, sebetulnya wajib pajak itu hanya diberikan sanksi bunga 2 bulan. Karena terlambat memang 2 bulan gitu ya untuk sanksi bunga. Tetapi kesalahan terjadi karena penghitungan tanggal bunga, tanggal jatuh tempo ya, maka penghitungan bulan itu bisa salah. Misalnya mestinya 2 bulan jadi 4 bulan. Nah, maka dalam hal ini Fiskes ataupun wajib pajak itu bisa melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam hal ini. Ini kesalahan dalam hal apa? Menghitung bunga, sehingga jumlahnya jadi lebih banyak dari yang seharusnya. Baik. Nah, kemudian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan juga dilakukan secara material dan secara formil. Nah, secara material, mari kita lihat, merupakan hak bagi wajib pajak dan kewenangan dari Dirjen Pajak. Jadi, kalau toh wajib pajak tidak melakukan permohonan, tapi kalau Fiskesnya mengatakan ada keliruan, maka bisa dilakukan pembetulan. Ya. Dalam hal sanksi dikenakan karena kekilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Ya, secara formil, bagi wajib pajak dengan mengajukan permohonan, kemudian permohonan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali untuk satu kasus yang sama. Kemudian bagi Dirjen Pajak dilakukan secara jabatan, artinya tanpa permohonan, tanpa ada sebab yang dilakukan oleh wajib pajak, tapi DJP membetulkan sendiri. Kemudian pengurangan penghapusan sanksi administrasi hanya dilakukan terhadap STP, kemudian SKPKB, dan SKPKBT. Ya, syaratnya khusus untuk SKPKB dan SKPKBT, syaratnya ini tidak diajukan keberatan. Jadi artinya ketika sudah mendapatkan keputusan dari KPP terkait pemeriksaan pajak, lalu wajib pajak tidak mengajukan keberatan, tapi minta dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kemudian diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh wajib pajak. Jadi ya, kalau yang pertama tidak diajukan keberatan, yang kedua ini diajukan tapi dicabut. Kemudian diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Jadi sudah mengajukan, tapi oleh Dirjen Pajak itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Ya, maka syarat ini terpenuhi, wajib pajak boleh melakukan permohonan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kemudian lebih lanjut, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, Dirjen Pajak secara jabatan dapat menghapuskan sanksi administrasi dalam STP yang diterbitkan sebagai akibat dari diterbitkannya SKP karena PKP tidak membuat faktur pajak. Kemudian penerapan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Alasannya, pengurangan penghapusan sanksi administrasi diajukan atau dilakukan apabila diterbitkan SK pembetulan, SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau SK keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan. Ya, maka dengan alasan ini, maka pengurangan penghapusan sanksi administrasi itu bisa diterbitkan oleh KPP secara langsung, gitu ya, tanpa melalui permohonan. Baik. Lalu yang berikutnya adalah pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Dasarnya pasal 36 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang KUP, junto Permenq nomor 21
garing PMK titik 03 garing 2008 yang menyatakan bahwa Dirjen Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat membatalkan SKP dan STP yang tidak benar. Syaratnya tidak diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Misalnya, Fiskes salah dalam menghitung jumlah bulan, ini sama dengan tadi ya, sebagai faktor pengkali dalam penghitungan sanksi administrasi berupa bunga. Nah, kemudian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak juga dilakukan dengan dua cara, yaitu material dan formil. Nah, secara material, pengurangan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar itu merupakan hak bagi wajib pajak dan sekaligus kewenangan Ditjen Pajak secara jabatan terhadap surat ketetapan pajak yang tidak benar, jadi SKP yang tidak benar. Secara formil, bagi wajib pajak dengan mengajukan permohonan, ya, dan permohonan hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali, sementara bagi DJP itu dilakukan secara jabatan. Nah, kemudian pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar. Kalau tadi SKP, ini STP. STP secara umum sama ya. Hak bagi WP dan kewenangan DJP terhadap surat tagihan pajak yang tidak benar. Ini saya contohkan tadi dalam hal menghitung bunga tadi ya. Bunga atau penerapan sanksi administrasi. Ya, keterlambatan STP misalnya, keterlambatan pembayaran misalnya. Nah, di situ mestinya ditagih dengan angka 100.000 tapi keliru 500.000 misalnya. Karena salah dianggap ini untuk masa PPN. Nah, maka dalam hal ini wajib pajak boleh mengajukan permohonan untuk melakukan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Tadi ya. Juga dilakukan dalam 2 kali saja. Dan bagi DJP merupakan satu kewenangan menerbitkan SK pengurangan pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar secara jabatan. Oke. Kemudian pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan. Dasarnya pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP huruf D. Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Jadi salah satu prosedur yang dilakukan ketika Fiskes itu melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak, maka sebelum diterbitkan SKP, itu harus menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian melakukan pembahasan hasil akhir atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Tetapi belum dilakukan 2 kegiatan ini sudah diterbitkan SKP. Maka dalam hal ini wajib pajak atau DJP gitu ya, diperkenankan untuk membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan. Nah, caranya sama saya kira. Secara material, hak bagi wajib pajak dan kewenangan Ditjen Pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tidak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Nah, secara formil bagi wajib pajak dilakukan dengan mengajukan permohonan. Permohonan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 1 kali
kemudian bagi DJP dilakukan secara jabatan. Baik. Nah, kemudian surat pembetulan atau pembetulan surat keputusan, pengurangan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan dilakukan dalam waktu 6 bulan, ya, 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima, maka Dirjen Pajak harus membuat satu keputusan terhadap permohonan atas keempat kegiatan ini. Ya. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Artinya, secara kepastian hukum bahwa apabila wajib pajak sudah melakukan permohonan untuk melakukan pembetulan, pengurangan, maupun pembatalan ini dalam jangka waktu 6 bulan harus diputuskan, membuat satu keputusan. Nah, apabila tidak ada keputusan, secara otomatis, secara hukum, kepastian hukum, maka permohonan itu otomatis diterima. Dan Dirjen Pajak harus menerbitkan jawaban atas permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, kemudian bentuk keputusan apa yang akan diberikan atas pembetulan suatu keputusan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan, bisa mengabulkan seluruh atau sebagian dari yang diinginkan oleh wajib pajak atau yang dimohonkan wajib pajak, tapi bisa jadi menolak sama sekali. Nah, dalam hal ini, wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Dirjen Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan dari wajib pajak. Oke, baik. Kemudian yang lain adalah keberatan. Keberatan. Bagi wajib pajak yang berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil, SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang tidak sesuai, maka dilakukan keberatan. Kemana? Keberatan kepada Dirjen Pajak. Kemudian, oleh Dirjen Pajak akan diterbitkan SK keberatan. SK-nya bisa menerima sebagian, menerima seluruhnya, atau bahkan menolak, bahkan bisa jadi apa? Menambah jumlah yang tertera pada SKP maupun pemotongan pemungutan pihak ketiga. Nah, ini kecuali SKPKB yang diterbitkan berdasar pasal 13A Undang-Undang KUP. Baik. Nah, secara material, keberatan itu merupakan hak bagi wajib pajak. Ya, alasannya apa? Penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang menurut wajib pajak tidak sesuai. Nah, secara formal dilakukan dengan
mengajukan keberatan tertulis dalam bahasa Indonesia, mengungkapkan jumlah pajak atau rugi, termasuk alasannya apa, jangka waktu 3 bulan sejak tanggal kirim, kemudian melunasi jumlah pajak yang menurut wajib pajak yang harus dibayar, ya, atau yang disetujui. Jadi misalnya dari SKPKB ternyata kurang bayarnya 100 juta, tapi wajib pajak hanya menyetujui 50 juta, maka bayar dulu 50 juta, ya. Nah, yang ditandatangani wajib pajak dalam hal bukan wajib pajak dengan surat kuasa khusus. Jadi kalau yang mengajukan bukan orang lain, ya maka tanda tangan wajib pajak. Tapi kalau ditandatangani oleh penanggung pajak atau kuasanya, maka harus menggunakan kuasa khusus. Nah, kemudian keberatan, konsekuensi bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan. Apa konsekuensinya? Kalau wajib pajak mengajukan keberatan kepada KPP atas kewajiban perpajakan dalam SKP tadi, maka wajib pajak tidak boleh mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Yang kedua, tidak boleh mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP. Dan tidak boleh mengajukan pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan. Kenapa? Karena sudah mengajukan keberatan, otomatis hak yang ini tidak dipakai lagi atau tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Oke. Kemudian, secara formil pengajuan keberatan itu dilakukan dengan tadi ya, di depan sudah saya sampaikan tadi ya. Persyaratan formalnya adalah ditulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Kemudian, satu keberatan untuk satu SKP, pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Jadi kalau kita mempunyai dua jenis keberatan untuk jenis pajak yang berbeda atau masa yang berbeda, maka masing-masing akan dibuatkan surat keberatan. Kemudian, wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal sejumlah yang disetujui wajib pajak dalam closing conference. Tersampaikan tadi, dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa wajib pajak masih harus membayar pajak 100 juta. Nah, ketika melakukan pembahasan hasil akhir di situ, ternyata wajib pajak hanya menyetujui saja 50% dari 100 juta itu. Maka yang patut dilunasi, yang wajib dilunasi adalah sebesar 50% dari 100 juta, tidak 100 juta. Dan yang kelima, dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal potong pungut pajak oleh pihak ketiga kecuali dalam kondisi force majeure. Jadi kondisi yang terpaksa sekali itu bisa lebih dari 3 bulan. Lalu ditandatangani oleh wajib pajak jika kuasa wajib pajak yang menandatangani harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Dan penjelasan selanjutnya bahwa permohonan yang tidak memenuhi syarat tersebut bukan merupakan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Dia harus memenuhi ketentuan persyaratan kuantitatif dalam hal ini ya. Kalau tidak memenuhi ini otomatis tidak akan diproses sama sekali oleh wajib pajak, oleh Dirjen Pajak. Kemudian hal-hal sehubungan dengan pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi DPP, dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi atau pemotongan atau pemungutan pajak. Ini apabila hasil dari keberatan itu ada hitungan lain atau keputusan lain, ya. Maka wajib pajak untuk meyakinkan terkait dengan angka-angka itu, maka dia boleh mengajukan permohonan untuk meminta keterangan tertulis yang menjadi dasar DPP-nya tadi dan sebagainya.
Lalu yang kedua, jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh hingga 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Kemudian, bila diajukan banding, maka denda 50% tidak dikenakan. Artinya kalau keberatan sanksinya adalah kenaikan 50%, tetapi kalau wajib pajak mengajukan banding terhadap sengketa pajak yang pertama tadi, maka denda kenaikan 50% itu tidak diperlukan lagi. Oke. Kemudian, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Jadi ketika ada pemeriksaan, wajib pajak tidak bisa menunjukkan beberapa macam catatan ini, maka pada waktu itu muncul pada waktu keberatan, maka tidak akan dipertimbangkan sebagai data ya. Kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Ini beberapa hal terkait dengan keberatan. Kemudian, keputusan keberatan bisa mengabulkan seluruh atau sebagian, bisa menolak, bahkan bisa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Maka sanksinya berapa? Sanksi denda kenaikan 50% dari jumlah pajak dalam SK keberatan ya, pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Jadi harus hati-hati ketika kita mau mengajukan keberatan. Kenapa? Karena kalau ternyata malah tidak mempunyai data dan akan kalah dalam hal permohonan keberatan, ya, maka lebih baik dari hasil pemeriksaan itu dibayar saja, gitu ya. Jadi tidak perlu ada keberatan. Tapi kalau yakin bahwa datanya itu betul-betul tersedia dan yakin betul, diperbolehkan ya, karena tidak mengandung konsekuensi kena denda tambahan 50%. Ambil contoh, ilustrasi. Jika wajib pajak tidak mengajukan banding, artinya selesai pada tingkatan keberatan saja. Misalnya, dalam SKPKB diputuskan bahwa wajib pajak itu kurang bayar 1 miliar. Nah, sebelum keberatan, wajib pajak hanya setuju untuk membayar 100 juta. Maka dibayarlah 100 juta. Kurangnya berapa? 900 juta. Oke. Telah diajukan, SK keberatan mengatakan menerima seluruhnya. Kemudian, bagaimana kalau menerima seluruhnya berarti gimana? Ini kan? Maka wajib pajak tidak kena sanksi apa-apa. Karena apa? Yang diajukan betul-betul sesuai dengan yang dimintakan, begitu. Oke. Kemudian yang kedua, menerima sebagian. Artinya SKPKB-nya 1 miliar, tetapi menurut keberatan dinyatakan bahwa kurang pajaknya adalah 600 juta gitu. Padahal tadi baru dibayar berapa? Dibayar 100 juta gitu. Maka otomatis sanksinya adalah 50% kali kurangnya. Kurangnya berapa? 600 juta dikurangi dengan 100 juta atau 500 juta dikalikan 50%. Kemudian yang ketiga, menolak. Kalau menolak artinya apa? SK keberatannya memperkuat SKPKB bahwa kekurangan pajaknya sebesar 1 miliar. Padahal baru dibayar berapa? 100 juta, maka kurangnya 900 juta. Dendanya adalah 50% kali 900 juta. Dan bahkan keputusan yang keempat adalah menambah jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB. Jadi SKPKB tadi 1 miliar setelah diajukan keberatan ternyata malah menjadi
1.200.000.000. Padahal baru dibayar 100 juta, kurangnya 1,1 miliar. Nah, maka dalam hal kenaikan sanksi atau sanksi dendanya berupa 50% kali kurang bayar, yaitu 1,1 miliar. Nah, akhirnya totalnya berapa? Kita lihat ini totalnya. Pajak yang dibayar adalah 0. Jadi menerima seluruhnya berarti 0 ya. Jadi tadi kan keberatannya sudah 900 kan. Jadi dari 1 miliar itu dia hanya setuju 100, berarti sama sekali tidak ada tambahan, 0. Tapi untuk yang kedua hanya menerima 600 juta saja, kurangnya 500, maka harus membayar 750 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, hanya wajib pajak ditolak permohonannya. Berarti keputusan keberatan sama dengan SKPKB. Kurangnya berapa? 900 juta, maka kurangannya akan dibayar sebesar 1.350.000.000. Berasal dari mana? Kekurangan bayar 900 ditambah dengan 50%. Dan yang terakhir, yang lebih celaka adalah harus membayar 1.650.000.000. Sehingga secara total 1.650.000.000 ditambah 100, jadi 1.750.000.000. Nah, ini asumsi jika wajib pajak mengajukan keberatan selesai, ya, tidak dilakukan banding terhadap keputusan keberatan. Baik. Nah, kemudian apabila wajib pajak setelah mendapatkan SK keberatan itu tidak menerima karena tidak sesuai atau tidak puas, maka dia akan mengajukan apa? Banding, ya. Banding, nanti akan banding gitu kan. Nah, lalu jangka waktu penyelesaian keberatan itu dilakukan dalam waktu 12 bulan. Jadi kita kembali lagi ke keberatan ya. Jadi keberatan itu setelah diajukan harus dijawab oleh KPP dalam waktu 12 bulan sejak permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Ditjen Pajak tidak memberikan satu keputusan, maka keberatan wajib pajak dianggap dikabulkan. Ini demi kepastian hukum. Baik. Nah, kemudian jangka waktu pelunasan pajak, kalau tanpa adanya keberatan, SKP jatuh tempo adalah 1 bulan sejak SKP diterbitkan. Ini kalau misalnya wajib pajak menerima SKP, tidak melakukan permohonan keberatan, maka pembayarannya adalah 1 bulan sejak jatuh tempo yang tertera pada SKP. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan, SKP menerima SK keberatan. Kemudian jatuh tempo, maka pembayaran terakhir adalah 1 bulan sejak SK keberatan diterbitkan. Jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan tadi di sini ya. Jadi terbitkan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Baik. Nah, apabila wajib pajak tidak puas dengan hasil SK keberatan atau keputusan keberatan, maka dari SK itu wajib pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak. Dalam waktu jatuh tempo 1 bulan sejak putusan banding. Nantinya gitu ya, banding gitu ya. Maka jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Nah, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi berupa denda administrasi 50% tidak dikenakan gitu. Artinya
ketika wajib pajak itu mengajukan banding atas keberatan itu, maka kekurangan bayar dalam keberatan tidak dibayar, termasuk juga sanksinya juga belum dilakukan pembayaran. Oke. Baik, nah sekarang banding. Banding terhadap apa? Gitu ya. Banding dilakukan terhadap SKP KB, SKPN, SKPLB maupun SKP KBT dan pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang menerima SK keberatan dan belum sesuai dengan perhitungan wajib pajak, lakukanlah banding ke pengadilan pajak. Batu banding dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak UPP, banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, secara formal, banding dilakukan dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian mengemukakan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak SK keberatan diterima, dilampiri dengan salinan SK keberatan. Nah, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK keberatan yang diterbitkan. Kemudian hal yang terkait dengan banding, wajib pajak dapat meminta keterangan tertulis mengenai dasar keputusan. Kemudian jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh hingga 1 bulan sejak tanggal pesan banding. Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa. Ya, sampai diajukan PK berikutnya ya, atau keputusan upaya luar biasa oleh wajib pajak ke pengadilan pajak, ke Mahkamah Agung maksud saya. Baik. Nah, kemudian dalam banding, keputusan yang diambil dalam banding bisa jadi dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau bahkan ditolak sama sekali. Nah, maka sanksi yang dikenakan ketika banding itu tidak sesuai atau banding itu dikabulkan sebagian saja atau ditolak, maka sanksinya adalah kenaikan 100% dari jumlah pajak yang kurang dilunasi dalam banding tadi. Ya. Jadi dalam hal pengajuan banding memang harus hati-hati. Maksudnya sesuai dengan ketentuan, ya, apakah wajib pajak betul-betul sudah siap untuk banding. Siapkan peraturannya, datanya yang penting-penting ya, yang bisa memenangkan di pengadilan itu. Nah, kenapa? Karena kalau kalah sama sekali, jumlah pajak yang dibayar itu akan naik 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi kalau tadi di keberatan hanya kenaikan 50%, tapi kalau keputusannya banding bahkan bisa sampai dengan 100%. Maka hati-hati ketika tidak punya data yang mencukupi dari hasil keberatan tadi, sebaiknya apa? Langsung dibayar, tidak melakukan banding. Tapi kalau yakin betul bahwa data-data yang dipunya itu lengkap dan memang yang sebenarnya begitu dan menang gitu, kira-kira menang, maka boleh lakukan banding. Nah, sebagai ilustrasi, SKPKB hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pajak yang kurang dibayar adalah 100 juta. SKPKB ya. Tetapi wajib pajak hanya setuju untuk membayar 30 juta. Oke. Jadi 30 juta berarti hanya berapa? 30% yang setuju gitu.
keputusan keberatan SKPKB menjadi 80. Maka pajak yang kurang bayar adalah 80 juta dikurangi yang telah dibayar 30 atau 50 juta. Ini kan? Lalu mengajukan banding, gitu kan? Kalau mengajukan banding, maka tidak ada keharusan untuk membayar kekurangan bayar plus sanksi. Ini nggak perlu ya, karena banding. Tapi kalau tidak banding, langsung dibayar, ya berarti kurang bayar 50 juta ditambah sanksi berapa? 50% dari 50 juta atau 25 juta, total 75 juta. Tapi kalau banding, sebesar kekurangan bayar 50 juta plus sanksinya, dendanya itu tidak dibayar terlebih dahulu. Nah, kemudian putusan banding SKPKB menjadi 65. Pajak kurang bayar 65 dikurangi 30 yang telah dibayar tadi di sini ya, di atas tadi, maka kurangnya 35. Nah, keputusan banding 35 ini dikenakan sanksi denda sebesar 100% atau 35 juta. Maka yang harus dilunasi dari hasil banding tadi adalah 70 juta. Sehingga kalau ditanyakan berapakah yang nanti masuk ke dalam ke kas negara, ya dari banding 70 juta, dari yang pertama dibayar 30 juta, sehingga total sama dengan 100 juta. Ini masih mending ya, masih untung ya. Tapi kalau dalam banding malah ditolak, ya maka bisa jadi yang kita bayar menjadi lebih besar dari SKPKB hasil pemeriksaan pajak. Oke. Kemudian disebut keputusan yang dapat diajukan banding. Yang banding itu seperti apa? DJP atas suatu keputusan keberatan dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan keputusan pihak ketiga. Kemudian kalau di PP, pengadilan pajak tadi ya, keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang PPSP. PPSP apa? Penagihan pajak dengan surat paksa ya, yang tertera pada SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, STP, pemungutan atau pemotongan pihak ketiga dan lain-lain. Ini di PP. Oke. Nah, selain banding, wajib pajak juga bisa melakukan gugatan kepada pengadilan pajak dalam kaitannya dengan pelaksanaan penagihan pajak. Misalnya, wajib pajak ditagih dengan menggunakan penagihan dengan surat paksa ini ya, SPMP atau pengumuman lelang gitu ya. Lalu keputusan pencegahan, wajib pajak tidak boleh keluar negeri misalnya. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain SK keberatan dan penerbitan SKP atau SK keberatan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku. Maka wajib pajak boleh mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Ini prosedur ya, prosedur di gugatan ke pengadilan pajak. Lalu apa gugatan itu? Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatakan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ya. Baik, itu yang terkait dengan gugatan dan banding. Nah, kemudian penyelesaian yang luar biasa yang dilakukan oleh wajib pajak melalui Mahkamah Agung. Oke. DJP, dari DJP keputusan yang dapat diajukan banding, keputusan yang dapat diajukan gugatan tadi, lalu banding ke pengadilan atau gugatan ke pengadilan. Ya. Kemudian dari keputusan pengadilan pajak itu, wajib pajak
melakukan upaya luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan PK atas putusan PP kepada MA. Artinya yang mengajukan itu bisa Dijen Pajak atau wajib pajak. Kaitannya dengan sengketa pajak. Nah, alasan-alasan yang harus dipenuhi pada waktu PK adalah putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Yang ketiga, dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Suatu bagian dari tuntutan hukum, tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan yang kelima, terdapat suatu keputusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inilah alasan mengapa wajib pajak itu melakukan tindakan yang luar biasa untuk melakukan peninjauan kembali. Nah, terakhir, kaitan dengan imbalan bunga yang diberikan dalam hal apa? Dalam hal keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pasal 11 Undang-Undang KUP. Artinya, kalau Fiskes itu terlambat memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, ya, sesuai dengan Undang-Undang KUP, maka kewajiban dari negara untuk memberikan imbalan bunga. Kemudian keterlambatan penerbitan SKPLB, kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian yang gede, kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan PK. Kemudian yang E, kelebihan pembayaran pajak karena SK pembetulan, SK pengurangan ketetapan pajak, SK pembatalan ketetapan pajak, atau SKP atau STP, mengabulkan sebagian seluruhnya, dan kelebihan pembayaran sanksi administrasi denda pasal 14 ayat 4 dan atau bunga pasal 9 ayat 1 pasal 27A Undang-Undang KUP. Nah, jadi dari beberapa item inilah yang bisa menjadi dasar bahwa wajib pajak akan diberikan imbalan bunga karena keterlambatan Fiskes dalam mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Baik, yang pertama imbalan bunga pasal 11B ayat 2 dan ayat 3, bahwa SPT yang dilaporkan ke kantor pajak dalam posisi lebih bayar, maka dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal berakhirnya pelaporan SPT tahunan, tidak ada keputusan sama sekali, dan diterbitkan dalam waktu kurang atau sama dengan 1 bulan, maka SKPLB sama dengan SPT. Jadi tidak ada imbalan bunga. Tetapi apabila SKPLB diterbitkan lebih dari 1 bulan dari tanggal SPT, maka SKPLB sama dengan SPT tadi ditambah dengan imbalan bunga 2% per bulan. Jadi kalau SPT tahun 2017 harus disampaikan ke KPP paling lama tanggal 30 April tahun 2019. Andaikan SPT-nya itu dalam kondisi lebih bayar, tentu akan mengajukan pengembalian kelebihan bayar pajak. Maka dalam waktu 12 bulan,
Kemudian ya, jadi kalau tadi kan tanggal 30 April tahun 2019, maka pada tanggal 30 April tahun 2020, maka wajib diterbitkan SPT SKPLB. Ya. Nah, apabila terlambat terbitkan, misalnya terlambat 1 bulan, berarti dari 30 April sampai dengan 30 Mei gitu ya, terbitkan itu, maka wajib pajak hanya akan menerima kelebihan bayar saja. Tapi kalau penerbitannya setelah tanggal 30 Mei, misalnya tanggal 1 Juni atau 1 Juli, maka wajib pajak akan diberikan imbalan bunga selama 1 bulan, yaitu sebanyak 2% per bulan. Baik. Kemudian, yang kedua, imbalan bunga pasal 17B ayat 4, SPTLB, yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi, wajib pajak mengajukan SPT lebih bayar, tetapi dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dianggap apa? Diduga wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Oke. Tetapi setelah pemeriksaan bukti permulaan itu tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena tidak ada bukti yang cukup, atau tidak dilanjutkan ke penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, maka wajib pajak akan mendapatkan imbalan bunga 2% per bulan yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai diterbitkannya SKPLB. Jadi mulai kapan? Kalau tadi SPT tahun 2017, ya, maka disampaikan 30 April tahun 2019, maka ngitungnya mulai 30 April tahun 2020. Itu imbalan bunganya. Oke. Kemudian, imbalan bunga pasal 27A ayat 1 atas keberatan banding PK yang diterima sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan terjadinya kelebihan bayar pajak. Maka, kelebihan bayar pajak itu akan dikembalikan ke wajib pajak disertai imbalan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Kemudian imbalan pasal 27 ayat 2, pembayaran lebih sanksi administrasi, denda pasal 14 ayat 4 dan atau bunga pasal 19 ayat 1, berdasarkan SK pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akibat diterbitkannya SK keberatan atau putusan banding atau PK yang menerima sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak. Jadi dengan berbagai macam sebab ini, maka wajib pajak akan menerima imbalan bunga. Oke. Kemudian keberatan banding PK diterima sebagian seluruhnya yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, imbalan bunga itu tidak diberikan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan pembayaran akibat SK keberatan, putusan banding, atau putusan PK atau SKP KB, SKP KBT yang seluruhnya disetujui dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan dan telah dibayar sebelum keberatan diajukan. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan, wajib pajak mengatakan semua setuju, gitu ya. Walaupun dia mengajukan keberatan atau banding dan hasilnya ternyata lebih sedikit, maka dia hanya akan menerima sebesar kelebihan bayar tanpa ada imbalan bunga. Lalu yang kedua, kelebihan pembayaran akibat SK keberatan, putusan banding atau putusan PK atas sebagian jumlah pajak dalam SKPKB, SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan namun dibayar sebelum mengajukan keberatan, permohonan banding atau PK atau sebelum diterbitkan SK keberatan, putusan banding atau PK. Jadi
dia tidak setuju tapi dibayar gitu ya. Maka ketika diputuskan bahwa disetujui permohonannya begitu, maka wajib pajak hanya akan menerima sebesar jumlah pajak yang lebih dibayar tanpa diberikan imbalan bunga. Baik, yang terakhir kita buat ilustrasi kasus 41. PT Lambada telah memasukkan SPT PPh tahunan tahun 2016 tepat pada waktunya disertai dengan persyaratan yang lengkap, di mana jumlah pajak yang terutang adalah 700 juta. Kemudian, berdasarkan pemeriksaan pajak pada bulan November 2017, jumlah pajak yang sebenarnya adalah 900 juta, berarti kurang 200 ya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, PT Lambada hanya menyetujui setengah dari kekurangan pajak. Jadi kurangnya 200, tapi wajib pajak hanya setuju menambah 100. Kemudian, kantor pajak menerbitkan SKPKB atas kekurangan pajak PT Lambada tahun 2017 pada tanggal 12 Desember tahun 2017. Kemudian, atas SKPKB tersebut PT Lambada mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak, di mana surat keberatan diterima tanggal 30 April yang menyatakan bahwa PPh yang terutang sebesar 850 juta. Oleh karena itu, pada awal Mei 2018, PT Lambada mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Putusan banding diterima tanggal 8 Juni, menyatakan bahwa pajak yang terutang adalah 910 juta. Mari kita lihat pertanyaannya. Kapan SPT PPh wajib pajak PT Lambada harus disetorkan ke kantor pajak? Hitung besarnya pajak, jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor menurut SKPKB pada tanggal 12 Desember. Kapan SKPKB tersebut harus disetor kas negara? Kemudian yang keempat, hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor apabila PT Lambada mengajukan keberatan, dan bagaimana jika PT Lambada tidak setuju dan mengajukan banding. Kapan seharusnya jumlah pajak yang dibayar atau yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam SK keberatan harus dilunasi. Yang keenam, berapa besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus disetor apabila PT Lambada mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dan terakhir, kapan seharusnya jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam SK keputusan banding tersebut harus dilunasi. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah, kapan SPT PPh Badan Wajib Pajak PT Lambada harus disetor, dilaporkan ke KPP? Jawabannya adalah paling lama SPT paling lama kapan? Dilaporkan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu tanggal 30 April tahun 2017, karena ini tahun 2016 ya. Oke, yang kedua, hitung besarnya jumlah pajak ditambah dengan sanksi yang harus setor dalam SKPKB pada tanggal 12 Desember 2017. Mari kita lihat. PPh hasil pemeriksaan 800. Kemudian PPh yang harus dilunasi adalah 700. Jadi PPh terutang yang telah dilunasi 700. Oke. Sehingga PPh yang kurang bayar adalah 100. Ya, 100. Kemudian sanksinya apa? Sanksinya 8 kali 2% kali 100 atau 16 juta. Baik, kemudian pajak yang kurang dibayar plus sanksi adalah 116 juta rupiah. Jadi kekurangan bayar ditambah dengan sanksi 8 bulan yang hitungnya ya. Dari 8 bulan dari mana hitungnya? Ini kan 12 Desember ya. Dari mana hitungnya ini? Mulai 30 April ya, 30 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember dihitung. Karena dalam menghitung pajak bagian bulan dihitung 1 bulan. Ya, maka
sanksi bunganya adalah 8 bulan. Baik, pertanyaan ketiga. Kapan SKPKB tersebut disetor ke kas negara? Kapan ya? Pajak dalam SKPKB harus dilunasi paling lama 1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB. Karena SKPKB diterbitkan tanggal 12 Desember, maka paling lama harus dibayar tanggal 11 Januari tahun 2018. Jadi tanggal pembayaran nggak dihitung ya. Jadi 1 bulan setelah diterbitkannya SKPKB. Yang ketiga, hitung besarnya pajak yang kurang bayar dan sanksi dalam surat keberatan pada bulan April 2018. Ini ya. SKPKB hasil pemeriksaan 900. Hasil pemeriksaan 900 ya. Kemudian setuju hasil pemeriksaan 800. Hanya 800 setuju ya. 800 bayar tadi kan. Kemudian keputusan keberatan SKPKB menjadi 850. 850. Sementara PBH yang telah dilunasi dalam SKPKB 800. Maka PBH kurang bayar adalah 50 juta. Nah, sanksinya apa? Dalam keberatan sanksinya adalah kenaikan sebesar 50% atau 50% kali 50 juta sama dengan 25 juta. Oke? Sehingga pajak yang kurang dibayar plus sanksi sama dengan 50 juta plus 25 juta atau sama dengan 75 juta. Ini harus dilunasi. Dan pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana jika wajib pajak akan melakukan banding, kan gitu ya? Banding. Nah, kalau banding begini. Nah, apabila PT Lambada tidak puas atas surat keberatan dan mengajukan banding, maka tidak ada kewajiban untuk membayar sejumlah yang telah disetujui. Jadi tidak ada, karena keberatan artinya tidak setuju, maka akan banding, dan karena banding maka tidak perlu dibayar ya pajak plus sanksinya ini. Tapi kalau sudah selesai sama sekali ya sudah selesai, artinya proses selesai, bayar selesai, tidak ada kelanjutan upaya berikutnya ke banding. Oke. Lalu yang kelima, kapan seharusnya jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam SK keberatan tersebut dilunasi? Lihat ini jawabannya. Pajak yang kurang dibayar dalam surat keputusan keberatan yang menyatakan PT Lambada setuju dan tidak akan banding, yang diterima harus dilunasi paling lama 1 bulan setelah tanggal keputusan keberatan. Banding ya. Keberatan ya. Masih paling lama 1 bulan setelah tanggal keberatan ya. Karena surat keberatan diterbitkan tanggal 30 April tahun 2018, maka paling lama pajak kurang dibayar ditambah sanksi dilunasi paling lambat tanggal 29 Mei tahun 2018. Dan yang keenam, hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang disetor berdasar surat keberatan pada bulan Mei tahun 2018. SKPKB hasil pemeriksaan 900, kemudian setuju hasil pemeriksaan 900. Nah, ini salah ya. Ini dia banding ya. Nanti dibetulkan ya. Jadi saya ulangi, hitung besarnya jumlah pajak dan sanksi yang harus disetor berdasar surat atau keputusan banding. Keputusan banding pada bulan Mei tahun 2018. Jadi SKPKB hasil pemeriksaan 900, kemudian setuju 800. Banding SKPKB menjadi 910 juta. Ya, PBH yang telah dilunasi dalam SKPKB 800 juta, maka PBH kurang bayar adalah 110 juta. Kita lihat sanksinya apa? Sanksi kenaikan 100% dari 110 atau total 110 juta. Sehingga besarnya jumlah pajak plus sanksi dari hasil keputusan banding tadi adalah 220 juta. Karena kenaikannya berapa? 100%.
Oke, terakhir, kapan jumlah yang harus dilunasi ditambah sanksi dalam surat keputusan banding. Ini salah lagi ya, ini banding ya, banding yang harus dilunasi. Ini. Pajak yang kurang bayar dalam keputusan banding dilunasi paling lambat 1 bulan setelah tanggal surat banding. Di mana banding terbitkan tanggal 8 Juni, maka pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi harus dilunasi paling lambat tanggal 7 Agustus. Oh maaf, ini mestinya tanggal 7, kalau 8 Juni berarti 7 Juli ya, 1 bulan ya. 7 Juli. Saya 7 Juli mestinya ini. Saya ganti dulu. 7 Juli ya. Ya tadi ini keputusan banding. Keputusan banding. Oke, saya ulangi. Tadi. Ini ya, jadi kapan seharusnya jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi dalam keputusan banding dilunasi tadi. Pajak yang kurang dibayar dalam surat keputusan banding paling lambat 1 bulan setelah tanggal surat keputusan banding, di mana banding diterbitkan tanggal 8 Juni, maka pajak kurang dibayar ditambah sanksi dilunasi paling lambat tanggal 7 Juli tahun 2018. Demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk materi yang keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu harus dibaca berulang-ulang untuk menjadikan paham gitu ya. Jadi 1 kali baca, 1 kali mendengarkan. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.